Ini ialah fakta pahit. Kenapa orang baik rezekinya itu selalu seret? Karena mereka nggak berani jadi bajingan. Dalam dunia bisnis, lo itu harus memahami, daripada lo jadi domba, mending lo jadi serigala yang memiliki etika berbisnis. 4 fakta pahit yang harus lo ketahui supaya lo nggak dimakan sama orang lain. Ini poin pertama yang harus lo ketahui, kelemahan dari orang baik. Mereka itu nggak enakan buat nagih. Dalam kasusnya ketika lo kerja sama bos lo udah dikasih nih kerjaan sebanyak mungkin, lo kerjain sebaik mungkin sampai akhirnya lo menjadi karyawan terbaik. Tapi pertanyaannya, apakah bos lo naikin gaji lo? Dalam hidup ini, kita harus seimbang. Lo harus bisa memberikan value lo dan lo mendapatkan gainnya juga. Misalnya teman lo ada utang sama lo nggak enakan buat nagih. Kasian lah, ada keperluan lah, nggak apa-apa lah. Makanya hidup lo tuh selalu miskin. Kalau lu terlalu baik, lu bakal ditolol-tololin sama orang. Dan gue juga pernah punya pengalaman hidup gue di mana gue menjalankan bisnis sepatu. Itu semua gue yang kerjain. Padahal basicnya gue itu desainer. Semua gue yang kerjain. Ke pabrik sendirian, desain sepatu. Kemudian gue ngurusin sosmed. Kemudian gue beresin pameran. Gue jagain pameran. Semua itu urusan gue gitu. Gue yang kerjain. Karena apa? Gue gak enakan. Gue juga pernah punya kasus lain di mana pas kuliah gue itu harus magang. Gue gak berani tuh nagih gaji gue. Gue gak berani nagih kewajiban gue. Padahal itu ialah hak gue. Mereka itu bayar gue sebagai anak magang itu 550.000, tapi mereka aja nggak bayar gaji gue. Dan sampai akhirnya gara-gara nggak enakan itu menghantui gue selama 2 bulan, gue akhirnya exit dari tempat magang itu. Gue juga butuh makan, bos. Gue juga butuh uang parkir, bos. Padahal tempat magang gue itu ialah perusahaan gede, tapi gue 550.000 aja nggak dibayar. Akhirnya gue memutuskan untuk keluar dari tempat magang itu dan gue mencari tempat magang lain. Gak apa-apa, gue harus memulai dari nol. Padahal magang itu 3 bulan dan gue harus mencari tempat baru di mana gue itu bisa bekerja di tempat lain setelah gue itu exit. Buat kalian yang masih tolol, terlalu baik, wajar hidup lo tuh dimakan sama orang lain. Karena gue pernah berada di sisi pahit seperti kalian. Luka-luka lama gue ini gue buka nih supaya lo itu jangan terjerumus sama kayak gue. Kalau lo hidup terlalu baik, lo itu selalu memberikan hal-hal baik kepada orang lain, tapi dia tidak memberikan hal baik kepada lo. Buat apaan? Misalnya lagi, lo punya kasus sekarang, lo lagi berbisnis, lo punya karyawan gitu ya, karyawan lo ada 200, tapi mereka nggak bisa memberikan value kepada lo itu takut pecat orang lain. Tapi sebenarnya lo itu pengen memecat mereka. Karena kalau hidup ini nggak ada pertukaran, hidup lo nggak bakal seimbang. Ujung-ujungnya hidup lo tuh bakal stres seumur hidup lo. Jadi kesimpulannya, untuk soal yang basisnya uang, lo itu harus memberikan rules buat diri lo, bagaimana caranya lo memanfaatkan uang lo. Jangan sampai lo memberikan uang lo itu kepada orang yang salah. Ini ialah poin kedua yang paling sering terjadi sama kehidupan orang. Lo itu harus berani menolak apapun yang gak lo suka. Contohnya, ketika lo diajak nongkrong sama teman lo ke clubbing, datang aja lah. Ujung-ujungnya lo itu mungkin disuruh bayar, disuruh ikut patungan, padahal lo itu gak minum sama sekali. Kalau lo selalu menjaga perasaan orang lain, tapi lo itu gak pernah menolak ketika hal itu gak lo suka. Misalnya teman lo ada minjem duit dan lo karena gak enak sama dia, ujung-ujungnya lo kasih. Mereka belum tentu mau bayar utang lo. Gara-gara gak enak lo tuh yang bikin lo terjerumus ke dalam. Ini bukan masalah nanti di surga juga dibayar kok. Kalau lo mau beramal itu silakan, tapi yang menjadi masalah lu salah menempatkan uang itu kepada orang yang salah. Jadi makanya nggak heran kalau hidup lu tuh selalu miskin, hidup lu selalu digoblok-goblokin orang lain, hidup lu selalu dimanfaatin orang lain. Pada saat gue di posisi itu, gue juga sempat menolak ajakan dari temen gue untuk berpartner. Kalau misalnya gue sampai partnership sama dia, ujung-ujungnya pasti bangkrut. Orang-orang seperti itu sekarang udah gue jauhin dari hidup gue, udah gue blok. Lu makanya jangan heran kalau hidup gue bisa sampai di sini. Kenapa? Ya karena gue membuang teman-teman yang gak guna, teman-teman sampah. Kalau misalnya selama bertahun-tahun lu masih berteman sama teman-teman seperti itu yang kerjanya ngabis-ngabisin duit, kerjanya suruh lo bayar atau ngajak lo patungan, sedangkan itu lu gak mendapatkan manfaatnya, mending lo buang jauh-jauh teman kayak begitu. Ini poin ketiga yang harus lo ketahui. Jadi orang tuh jangan tolol, jadi orang tuh jangan terlalu jujur. Mau dia siapapun di sekitar lu jangan terlalu open. Misalnya lu kasih tahu modal produk lu itu misalnya 20.000 dan lu jual 150.000, ujung-ujungnya mereka nanti main banting-bantingan harga sama lu. Daripada lu menjelaskan seperti itu, mending lu menggunakan teknik anchoring effect. Jadi cara jawabnya, misalnya gue gak berani bohong nih sama orang lain, menurut gue itu dosa. Padahal dalam dunia bisnis ini, memang dalam agama itu lu harus jujur, tapi dalam dunia bisnis tuh lu gak bisa seperti itu. Lu harus bisa berpikir tuh sebagai seorang strategis, dimana ketika lu menggunakan anchoring effect ini, lu menanamkan jangkar di pikiran customer lu. Harga produk lu itu 10 juta, lu bisa
biasa memainkan cara mainnya ialah, udahlah kalau misalnya buat lo, gue kasih harga 5 juta aja. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka sudah punya perbandingan. Perbandingannya itu 10 juta dan 5 juta. Jadi buat mereka itu akan ngerasa 5 juta itu harganya murah. Makanya dalam dunia marketing itu selalu ada yang namanya strategi pricing. Strategi pricing itu berupa paket, berupa perbandingan, berupa bundling. Supaya orang ngerasa uang yang mereka keluarkan itu akan terasa murah. Jadi lo harus hati-hati sama orang lain. Kalau lo terlalu jujur, mereka juga bakal makan lo dari belakang. Edukasi seperti ini kalian harus tahu. Dalam dunia bisnis ini lo harus bisa untung sebesar mungkin. Karena kalau misalnya lo cuan cuma 20%, cuan cuma 10%, buat apaan lo berbisnis? Nggak ada gunanya. Lo nggak bakal bisa beli Porsche kayak gua. Karena gue main digital product, cuan gue itu bisa besar, ya makanya gue bisa beli Porsche. Jadi lo nggak usah terlalu terbuka. Diem aja daripada lo banyak bacot, nggak ada gunanya. Lo dimakan dari belakang. Dan rahasia dapur yang gue ceritakan seperti ini, jarang ada orang yang mau buka. Ini poin keempat yang gue sering lihat dari teman-teman gue. Mereka tetap miskin karena apa? Karena mereka itu selalu ragu. Mereka itu ngerasa, gue berbisnis ngerugin orang, gue berbisnis ngakalin orang. Sekarang pertanyaan gue, kalau memang lo mau masuk berbisnis, ya tentunya lo menggunakan strategi marketing. Marketing itu basisnya itu strategi, mengakali psikologi manusia itu sendiri. Jadi makanya mereka wajar selalu ragu dalam memulai, karena ada ketakutan di dalam hati mereka, ada keraguan di hati mereka untuk memulai bisnis. Mereka ngerasa mindsetnya itu, gue berbisnis ngerugin orang. Padahal dalam berbisnis itu kita memberikan value sebesar mungkin kepada orang yang membeli produk kita. Makanya orang yang terlalu baik, orang yang terlalu ngerasa dirinya paling suci, mereka itu akan tetap selalu miskin. Padahal kalau mau kaya, gue gak bermaksud munafik, tapi lu itu harus bisa menguasai psikologi manusia itu sendiri. Makanya lu jadi orang tuh jangan naif. Itu sempat adalah perdebatan di antara partner gua, kenapa lu mau fokus di produk digital sedangkan omset tahunan kita sudah ratusan miliar. Teman-teman yang juga ketemu gua ngeraguin produk digital, mereka juga nggak mulai-mulai. Mereka jadi apa sekarang? Coba mereka ikutin jejak gua, mereka udah pasti beli mobil sport juga. Percepatan gua di antara para digital marketer di Indonesia, gua itu paling cepat karena gua selalu ngikutin kata hati gua nggak pernah ragu sedetik pun. Karena kalau lu berpikir dengan matematika, hidup lu juga bakal stagnan. Makanya hidup lu selalu miskin kan? Coba tanyakan kepada diri lu sendiri, masih miskin kan? Kesuksesan itu lu butuh keyakinan. Lu nggak bisa melihat masa depan, ya lu tinggal lakuin aja sampai akhirnya semesta itu kasih masa depan seperti yang ada di bayangan lu. Lu jangan terlalu berpikir realistis sama hidup lu, apalagi lu di posisi paling bawah. Makanya influencer seperti itu, lu coba tanyain sama mereka, mereka itu udah sesukses apa sih? Mereka ngomongnya, gue bisa beli sport car tapi gue nggak mau. Buktiin aja, gak usah banyak bacot. Karena manusia itu akan selalu pengen melihat apa yang terlihat. Jadi wajar kalau lu ngikutin influencer seperti itu, influencer tolol yang pikirnya itu realistis. Maka hidup lu gak kemana-mana kan. Lu udah ikutin bertahun-tahun. Sekarang pertanyaan gue, hidup lu tuh udah sampai mana? Udah scale up sampai mana bisnis lu? Lu sekarang bilang gue jahat. Tapi satu hal, gue udah pernah makan ayam mati, gue udah pernah makan bakso tikus, gue udah pernah mandi di kali juga. Gue ditolak di lingkungan sosial gue diremehkan, gue itu dibully karena gak punya uang, gue itu ditinggalin sama cewek karena gue gak punya uang. Gue udah ngerasain pahitnya hidup seperti lu. Jadi makanya kenapa gue harus jujur sama luka-luka lama gue, supaya lu gak terjerumus di dalam luka yang sama. Karena gue cuma pengen lu tahu, kejujuran yang sejati itu bisa memberikan impact kepada orang lain. Dan yang terakhir, lu stop jadi orang baik, karena orang baik itu selalu diremehkan sama orang di sekitar lu. Mereka itu serigala-serigala yang gak memperdulikan perasaan lu juga. Lu harus menjadi orang yang cerdas. Bahkan ketika lu nanti kaya, lu bisa berbagi kepada banyak orang. Dan itu janji gue. See you guys.